Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Rasia. Saya dari program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Padang Lawas. Adapun tujuan saya di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perdata, di mana saya akan menjelaskan mengenai studi kasus hukum perdata dengan nomor perkara 771 garis miring Perdata Gugatan garis miring tahun 2016 garis miring Pengadilan Agama Bima. Adapun kategori perkara adalah perceraian atau cerai talak yang melibatkan beberapa pihak. Adapun pemohon yaitu seorang laki-laki berusia 40 tahun, beragama Islam, berpendidikan sekolah dasar, bekerja sebagai petani, dan berdomisili di Kabupaten Bima. Dan adapun sebagai termohon yaitu seorang perempuan atau istri dari pemohon yang berusia 37 tahun, beragama Islam, berpendidikan SD, yang bepekerjaan sebagai pengurus rumah tangga, dan alamat terakhir di Kabupaten Bima, namun kini tidak diketahui keberadaannya. Nah, dalam perkara ini ada yang menjadi pokok perkara adalah permohonan cerai talak oleh suami terhadap istri dikarenakan yang pertama, termohon meninggalkan rumah tanpa izin sejak September 2012 dan tidak pernah kembali atau memberi kabar, serta usaha mediasi dari keluarga dan masyarakat juga gagal. Dan yang terakhir, pemohon tidak mengetahui keberadaan termohon. Dalam perkara ini yang menjadi posita atau dasar alasan termohon atau dasar alasan permohonan, yang pertama, pernikahan dilakukan secara sah pada tanggal 17 Maret tahun 2000 dan dikaruniai dua orang anak. Yang kedua, pemohon telah mencari keberadaan termohon tapi tidak berhasil. Dan yang ketiga, usaha damai telah dilakukan oleh keluarga namun tidak berhasil. Dan yang keempat, pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara gratis karena tidak mampu. Dan adapun petitum atau tuntutan daripada pemohon, yang pertama, pemohon memohon kepada majelis hakim. Yang pertama, untuk mengabulkan permohonan pemohon. Yang kedua, memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan talak satu atau roji terhadap termohon di depan sidang. Dan yang ketiga, membebaskan biaya perkara karena pemohon tergolong miskin. Nah, dalam perkara ini pemohon juga memberikan petitum tambahan dengan memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya jika majelis hakim berpendapat lain. Dalam perkara ini, doktrin putusan hukum memberikan perbandingan dan dasar hukum, yaitu dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 227 yang memberi dasar bahwa talak diperbolehkan jika suami telah menetapkan hati. Dan adapun perbandingan yang kedua dalam kaidah fiqhiyah yang mengatakan menolak kerusakan lebih diutamakan dan daripada menarik kemaslahatan. Dan yang terakhir, dan perbandingan yang terakhir dalam pasal 118 kompilasi hukum Islam menyatakan alasan cerai sah bila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan. Nah, dalam perkara ini masuklah kita kepada kepada bagian terakhir, yaitu amar keputusan pengadilan. Dalam permasalahan ini yang keputusan pengadilan yang pertama menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir. Yang kedua, mengabulkan permohonan pemohon secara persik. Yang ketiga, memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan talak satu atau roji di depan sidang Pengadilan Agama Bima. Dan yang keempat, memerintahkan panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak ke KUA tempat pernikahan dan domisili para pihak. Dan yang terakhir,
Biaya perkara sejumlah 296 dibebankan kepada negara karena pemohon tergolong miskin atau tidak mampu. Mungkin cukup sekian penjelasan saya mengenai ringkasan studi kasus hukum perdata tentang perceraian atau cerai talak. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.